akhirnya, sebuah perjalanan sempurna diraih oleh Timnas Indonesia U17. Skuad asuhan Nova Arianto berhasil menjadi salah satu tim yang menyapu bersih 3 match beruntun di babak grup Piala Asia U17. Datang dengan status underdog, tapi Garuda Muda membuktikan jika sepak bola nggak cuma sekedar status. Sebagai tim muda, tim ini mampu menampilkan permainan yang sangat jarang ada di skuad kelompok umur. Dan Coach Nova boleh jadi adalah sutradara di balik itu semua, di mana ia membuat tim-tim besar mulai sadar kalau Indonesia nggak cuma sekedar memainkan taktik sepak bola semata. Lebih dari itu, Coach Nova sedang membangun sebuah pondasi karakter petarung ala prajurit yang tahu caranya bangkit. Bahkan formasi demi formasi selalu berubah-ubah ketika Timnas Garuda Muda bertanding. Hal itulah yang membuat calon lawan Timnas selalu sulit menebak permainan Garuda Muda, termasuk calon lawan Indonesia di babak perempat final Korea Utara. Semakin ditakuti tim-tim dari luar negeri, Lur, terutama tim-tim dari Asia. Pelatih dari Korut sendiri telah mewaspadai 4 pemain dari timnas U17 kita, karena memang 4 pemain ini sangatlah disorot. Seperti melawan Afghanistan, setelah 4 pemain ini masuk dapat menciptakan 2 gol dalam 1 menit. Makanya pelatih dari Korea Utara sendiri itu sangat menganalisis dan juga memperhatikan permainan dari 4 pemain kita ini, Lur. Mereka sangat waspada. Pelatih Korea Utara sampai mengatakan sial, mereka sulit untuk dianalisis. Gimana berita kelanjutannya? Langsung saja yuk kita simak videonya sama-sama. Cek itu. Iya, dengan menyapu bersih 3 laga atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, Timnas Indonesia berhasil keluar dari grup C sebagai pemuncak klasmen, berada di atas Korea Selatan yang akhirnya bisa meloloskan diri juga setelah membantai Yaman. 9 poin yang dikoleksi Garuda Muda berhasil membawa sebuah harapan untuk bertemu tim yang tak kuat-kuat banget. Sebab tim unggulan seperti Jepang dan Uzbekistan yang berada di posisi puncak juga artinya nggak bakal bisa bertemu. Indonesia lebih akan bertemu tim runner-up grup D yang masih belum bisa dipastikan antara Korea Utara, Tajikistan, ataupun Oman. Dan setelah menjalani pertandingan terakhir malam tadi, Korea Utara yang ditahan imbang Oman 2-2 resmi menjadi lawan Indonesia selanjutnya. Sementara Tajikistan yang menjadi juara grup D usai mengalahkan Iran dengan skor yang meyakinkan 1-3. Hasil ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai media yang masih nggak menyangka tim underdog seperti Indonesia berhasil menyapu bersih seluruh match begitu saja. Seperti dari media Jepang, News Yahoo.jp tak percaya melihat sang rival abadi Korea Selatan finish di bawah timnas Indonesia. Yang mana dikhawatirkan Korea Selatan di babak gugur bisa juga menghadapi Korea Utara. Kejatuhan yang tak terduga, Korea Selatan secara mengejutkan berakhir di posisi kedua. Akankah mereka menghadapi Korea Utara di perempat final? Media Korea bersemangat, ini adalah perempat final yang ditakdirkan. Tulis judul artikel media Jepang tersebut. Kemudian dari media Korea Selatan sendiri juga menyoroti luar biasanya Indonesia yang berhasil melewati mereka. Dan media-media ASEAN juga tak lupa menyemangati Garuda Muda sebagai satu-satunya tim yang mewakili Asia Tenggara. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Timnas Indonesia U17 pada akhirnya membuat tim-tim besar sadar kalau Indonesia nggak cuma sekedar main taktik untuk bisa menang. So pasti, sutradaranya adalah Coach Nova Arianto. Ya, Coach Nova nggak cuma sekedar memberikan taktik, tapi beliau juga berperan penting untuk memberikan kontrol akan pembentukan mentalitas serta karakter pemain yang ada. Kalau secara individu, bolehlah timnas Indonesia diisi pemain yang jago, tapi soal mental bertanding khususnya di level internasional, itu pressure-nya beda. Bahkan kita udah sering melihat gimana pemain level atas kelihatan hebat di klub, tapi ketika main buat timnas kok biasa aja. Ya itu murni karena mental, dan momen itu bisa kita lihat ketika melawan Korea Selatan di match perdana. Dengan serangan bertubi-tubi yang dihadapi, Indonesia mampu tetap solid menjaga pertahanan. Lalu ketika ada sedikit momentum, tim Garuda bisa memanfaatkannya dengan menjadikan penalti serta menghasilkan gol. Lalu pas lawan Yaman, Garuda Muda yang sejatinya sempat deg-degser ketika tim lawan mencetak 1 gol penalti sehingga membuat skor 2-1. Namun kembali lagi, mereka tahu kok caranya buat bounce back hingga akhirnya menang 4-1.
Dan di laga versus Afghanistan, meski yang bermain dari awal adalah pemain pelapis, kemudian sepanjang 90 menit harus diakui Indonesia mainnya kurang greget. Tapi ketika ada momen krusial, Indonesia mampu menyelesaikannya menjadi gol di 2 menit akhir masa injury time. Intinya, selain soal taktik, Coach Nova juga mengajarkan soal pentingnya memiliki mental juara. Karena kalau cuma ngandelin skill, ya kapan aja itu bisa drop. Tapi kalau mental yang berbicara, gak peduli, walaupun saat itu mainnya sedang ancur-ancuran. Namun di akhir laga, tim ini tahu caranya gimana untuk menang. Ya, itulah ya kecerdikan dari Coach Nova Lur ya, yang memberikan taktik dan juga fisik untuk pemain timnas U17 kita. Karena memang kita tahu sendiri Coach Nova adalah seorang penganalisis sepak bola juga. Dan juga di sini luar biasanya Coach Nova melatih timnas Indonesia U17 ini ala militer yang memang mengadakan fisik Lur ya. Dan juga peran seorang Coach Nova itu sangatlah penting di sini Lur, karena memang setiap pertandingannya harus dianalisis dengan baik, dengan cermat dan juga dengan tepat. Kalau tidak, mungkin timnas U17 ini tidak akan ada sampai di sini Lur ya. Kedisiplinan yang diperlukan oleh timnas U17 ini itulah sangat penting Lur, harus diterapkan di setiap persepakbolaan ya. Apalagi nanti adalah melawan Korea Utara yang notabene-nya selevel lebih rendah aja dari U17 kita. Dan mungkin ini adalah pertandingan yang krusial juga Lur ya, antara Indonesia melawan Korea Utara nanti. Karena memang di sini banyak sekali pelatih-pelatih yang telah menganalisis dari permainan timnas U17 kita. Tapi di sini Coach Nova pasti akan merubah taktik lagi dan juga posisinya, karena memang pelatih dari Korea Utara sendiri aja sampai bingung menganalisis permainan atau taktik dari timnas Indonesia U17 kita ini Lur, karena memang Coach Nova itulah kecerdikan dari seorang Coach Nova Lur. Dari setiap pertandingan dia merubah taktik-taktik yang tersendiri. Kita lanjut. Korea Utara waspadai 4 pemain Indonesia. Ya, ini dia ya. Dalam babak penyisihan grup kemarin, beberapa pemain Indonesia menjadi sorotan tersendiri bagi calon lawan Indonesia di babak perempat final Piala Asia U17, termasuk Korea Utara yang akan menjadi calon lawan Indonesia selanjutnya. Beberapa pemain cukup diwaspadai. Pertama adalah Zahabi Goli. Pemain berusia 16 tahun itu jadi satu di antara pencetak gol kemenangan atas Afghanistan. Umpan silang Aldian Syah Taher dari sisi kiri berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan Goli. Dalam pertandingan tersebut, Goli memulai laga dari bangku cadangan. Pemain Persija Jakarta itu baru dimainkan pelatih Nova Arianto pada babak kedua, tepatnya menit ke-65. Hadirnya Goli langsung memberikan efek positif, sama seperti laga sebelumnya. Penyerang sayap berpostur 171 cm itu tampil cukup apik dan tidak jarang membuat kesulitan barisan pertahanan lawan. Dan sejauh ini, Goli telah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Pemain selanjutnya yang tampil cukup menonjol pada pertandingan kali ini adalah Fadly Alberto Hengga. Visi bermain, kecepatan, dan kelincahan penyerang kelahiran Timika, Papua itu merepotkan pertahanan lawan. Fadly Alberto memulai laga dari bangku cadangan. Pemain berusia 16 tahun itu mencetak gol pertama timnas Indonesia U17 pada menit ke-90 plus 4. Dia sangat tenang saat menyelesaikan umpan matang Aldian Syah Taher. Pemain milik Bayangkara FC tersebut selalu dimainkan pada fase grup ini. Sebelumnya, Fadly Alberto juga sukses menyerangkan sebiji gol saat membantu timnas Indonesia U17 melumat Yaman dengan skor 4-1. Sama seperti 2 nama di atas, Aldian Syah Taher juga baru dimainkan pada babak kedua. Pemain berusia 17 tahun tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sang pelatih. Tampil perdana di ajang ini tak membuat Aldian Syah grogi. Winger asal Depok itu cerdik mencari ruang kosong di pertahanan lawan. Dia mengakhiri laga dengan 2 assist apik yang berbuah gol kemenangan Garuda Muda. Aldian Syah Taher dikenal memiliki akurasi umpan yang akurat dan daya jelajah tinggi. Pemain PPOP DKI Jakarta tersebut bisa bermain di beberapa posisi, mulai dari penyerang, bek tengah, hingga winger kanan. Dan nama terakhir adalah sang top skor, sekaligus otak lini tengah timnas Indonesia, Evandra Florasta. Meski dirinya merupakan sosok playmaker, namun dia bisa menjadi penentu dengan instingnya dalam mencetak gol.
Tercatat, 3 gol telah Evandra ciptakan selama babak penyisihan grup. Ya, inilah Lur ya, 4 regenerasi timnas Indonesia atau timnas senior berikutnya Lur, karena memang 4 pemain ini sangatlah disorot oleh pelatih-pelatih atau tim-tim di luar negeri sana ataupun Asia Lur ya. Karena memang berkat mereka berempat, waktu melawan Afghanistan dapat menciptakan gol dua gol dalam 1 menit, itu sangat luar biasa Lur ya. Dunia shock sampai tercengang melihatnya. Permainan mereka berempat ini seperti udah ada chemistry tersendiri Lur ya. Sudah terkait gitu Lur, apa namanya, dari pasingannya, dari pencetakan gol yang apa namanya, yang slow atau kalem, itu sangat luar biasa kalau menurut gua Lur, untuk mereka berempat ini. Wajar kalau mereka berempat ini menjadi sorotan pelatih-pelatih yang akan bertanding selanjutnya dengan timnas Indonesia, yang harus dianalisis benar-benar Lur ya. Tapi kecerdikan Coach Nova Irianto merubah taktik setiap di permainan itu juga menyulitkan para pelatih yang akan bertanding dengan timnas Indonesia, karena mereka menganalisis sesuatu yang mungkin nanti waktu pertandingan itu berubah Lur ya. Itulah kecerdikan dari Coach Nova Irianto. Kita lanjut Lur. Coach Nova ingin cetak sejarah baru. Ya, inilah harus ya. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengingatkan para pemainnya untuk tetap fokus menghadapi pertandingan Piala Asia U17 2025. Menurut dia, fokus itu penting setelah skuad Garuda Muda lolos ke perempat final Piala Asia dan memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Nova senang dengan ketenangan timnya menjelang perempat final. Yang pasti, kami bersyukur bisa lolos ke Piala Dunia. Dan seperti dari awal saat kami pertama kali tiba di sini, kami akan fokus memainkan pertandingan demi pertandingan, kata dia dikutip dari laman AFC. Selain itu, Coach Nova juga ingin berbicara lebih di pentas Piala Asia U17 karena mereka gak ingin puas diri meski sudah mengantongi 1 tiket ke Piala Dunia di Qatar. Ya, itulah yang penting ya. Ini juga menjadi ajang pemanasan dan meningkatkan skill para pemain. Ya Lur ya, jangan berpuas diri dulu dengan pencapaian hari ini atau saat ini, karena memang kedepannya bukan akan semakin mudah, tapi akan semakin susah Lur ya, karena yang akan bertanding itu kedepannya adalah tim-tim yang terpilih dan juga dapat menyelesaikan di grupnya masing-masing. Di sini timnas U17 harus tetap fokus dengan pendirian dan juga permainan-permainan yang sangat disiplin. Jangan sampai dengan kemenangan saat ini mereka jadi buyar konsentrasinya Lur. Itu yang kita takutkan ya. Setiap pertandingan harus fokus dan juga kompak. Dribbling bola yang nggak penting itu janganlah dilakukan, karena memang Coach Nova sendiri itu tidak senang dengan kebanyakan dribbling dalam persepak bolaannya ya. Haruslah pemain cepat 1-2, itu sangat penting agar setiap momen dapat dimanfaatkan dengan baik. Gimana kalau menurut kalian Lur? Sekian reaction dari kali ini, kurang lebih gue minta maaf Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.